Alhamdulillah kita telah menunaikan sholat Isya waktu Indonesia bagian Barat langsung dari Masjid Al-Ihsan PTM PJS, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sholat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita mendoakan saudara-saudari kita yang belum menunaikan sholat, semoga Allah mudahkan dan kuatkan untuk segera menunaikan sholat jika telah tiba waktunya. Kemudian yang kedua, kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai malam ini bisa mendapatkan kekuatan dan keyakinan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berita sampai pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada saudara kita dari Padang, saudara Fulan, saat akan berangkat ke kajian mendapat kabar duka dari keluarganya di Padang bahwa ayahandanya Bapak Haji Alisam bin Amrullah telah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Kita doakan insyaallah semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma nawwir qabrahu ya arhamar rahimin waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hafran min hufrin niran. Dan semoga Allah muliakan anaknya. Kalau anak ini ingin pulang besok setelah kajian, hubungi staf kami. Saya yang insyaallah kita akan tanggung tiketnya pulang pergi insyaallah. Ya, tolong disampaikan kepada staf kami yang ini. Ya, nanti sampaikan kalau ingin pulang besok misalnya pesawat pertama, sampaikan tiketnya nanti kami akan tanggung dan kami titipkan untuk biaya keseluruhan dari mulai perawatan jenazah sampai pemakaman sampai dengan selesai. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga Anda insyaallah. Saya sebelum memulai kajian juga dapat berita ada seorang ibu, Bu, ini Masya Allah ahli majlis ta'lim. Ya, ibu saya langsung telepon dan menyampaikan berita ini. Di satu daerah Masya Allah ya, mungkin orang dunia tidak mengenalnya, tapi saya yakin penduduk akhirat sangat mengenal dekat ya. Di ibu ini ahli ta'lim, ahli Quran, bahkan dari pendidikannya mengajarkan kepada anak-anaknya, cucunya Al-Quran. Tepat teman-teman, beberapa hari yang lalu, dia sedang beristirahat ya di bagian rumahnya. Beliau membimbing ya bagian anaknya yang sedang mengaji, begitu sedang membaca satu surat dalam Al-Quran. Kata beliau, itu bacaannya bukan panjang, biasa aja gitu. Ya, pendek aja gitu, nggak usah panjang-panjang. Tabi'ilah mungkin maksudnya. Lalu dibaca dengan sempurna, dikembalikan kepada pendek. Begitu sudah selesai, ibunya kelihatan tenang aja kan, ngaji, ternyata itu kalimat terakhir yang diucapkan. Wafat itu nggak terdengar, bahkan nafasnya tersenggak, tidak ada gitu kan. Kemudian suara berat yang nggak ada, wafat aja tenang gitu pulang. Barangkali itu contoh paling mudah ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia tenang aja dan wafat kelihatan tersenyum, dia senyum dalam senyuman. Bisa bayangkan dia. Itu mungkin yang dimaksudkan Nabi mencabut ya satu rambut yang halus dari adonan tepung yang juga halus. Jadi nggak ada terdengar senggolan nafasnya, sulit misalnya keluar rohnya. Ya, kamu itu betul kata Nabi ya, seperti kebiasaan kita begitu, demikian akan diwafatkan. Ya, anda terbiasa dengan Quran, maka anda akan diwafatkan dengan kemuliaan Al-Quran. Ya, terbiasa dengan amal soleh, maka anda akan wafat dalam keadaan beramal soleh. Makanya saya sering katakan, kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan akan wafat. Selesai gitu. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ya kita kembalikan ke sini. Kutiba alaikumus siyam. Bismillah. Kenapa menggunakan kata pasif kutiba, tidak menggunakan bentuk aktif kataba? Kita tadi bahas, jika kalimatnya menggunakan bentuk aktif kataba, maka dalam rumus gramatikal bahasa Arab, ini bertujuan ingin mengenalkan subjeknya. Ini loh yang mewajibkan. Makanya begitu menggunakan kata kataba, Allahnya muncul. Ini di luar Quran ya. Kataballahu alaikumus siyam. Kalau seperti ini, berarti ini ingin memperkenalkan, inilah Allah yang mewajibkan. Mengenalkan Allahnya. Tapi bagi orang beriman, sudah kenal Allah, nggak usah diperkenalkan. Karena itu disebut iman. Iman itu kan yakin, walaupun tak nampak dalam pandangan. Tak nampak dalam pandangan disebut ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu yakin, tak nampak Allah dalam pandangan, tapi yakin dengan itu. Itu disebut dengan iman. Makanya ketika disebutkan kalimat iman, tidak perlu lagi diperkenalkan Allahnya. Karena orang beriman itu sudah kenal Allah. Catat ini. Orang beriman sudah kenal Allah. Jadi kalau anda mengaku beriman tidak kenal Allah, ada sesuatu yang keliru. Makanya setiap yang beriman itu diminta belajar. Yuk kenali Allahnya. Bukan cuma katakan iman, cuma nggak kenal. Buka Quran surah 47 itu. Ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti tahu. Mesti punya ilmu. Dari kata alima, mesti punya ilmu. Disederhanakan kalimatnya ketahuilah. Itu kan harus tahu. Fa'lam, cari ilmu, mesti tahu. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau anda sudah paham ilmunya, belajar namanya tauhid. Kalau sudah dipelajari, yakin. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhannya Allah, anda bisa jawab. Anda punya keyakinan. Di Tuhannya Allah, yakin, benar. Kasih Indomie 1 dus, pindah. Kasih sarung, pindah. Nah, itu artinya belum paham. Nah, konsekuensi yang kedua, ahli iman itu, karena sudah kenal dengan Allah, maka dia nggak pernah mempertanyakan lagi setiap perintah yang diberikan oleh Allah. Dia nggak usah tanya lagi, ini perintah dari mana.
Kenapa begini bentuknya? Kenapa seperti ini gambarannya? Karena dia yakin setiap yang Allah perintahkan pasti ada nilai kebaikan dan semua bersumber dari Allah. Konsekuensinya, jika ada orang mengaku beriman masih mempertanyakan apa yang Allah perintahkan, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Awas hati-hati. Misal, ya ayyuhalladzina amanu ahli iman, kutiba alaikumusiyam. Kenapa pakai kutiba? Kenal Allah, yakin dari Allah. Kalau yakin berarti tinggal tunaikan. Kalau masih bertanya, kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita yang diperintahkan? Ini menunjukkan pasti ada persoalan dalam imannya. Jadi kalau ada orang-orang, maaf ya, sering menyoal isi Al-Quran, sering meragukan isi Al-Quran, sering mempertanyakan ketetapan Allah, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Kata Allah, warisan 2:1. Kenapa 2:1 ini melanggar kesetaraan gender? Itu ada persoalan dalam imannya. Kata Allah, ini muslim, ini kafir. Muncul keluar kata-kata, kenapa kafir? Terlalu keras kata-katanya. Ini menunjukkan ada masalah gitu kan. Ya kalau dalam aplikasinya banyak, kadang dipanggil ya ayuhan nas, hai manusia, ada. Ya ahlul kitab, ahli kitab, ada. Kapan kafir digunakan? Ada konteksnya. Kapan ini digunakan? Ada konteksnya. Tapi Anda nggak bisa meralat kalimat Quran. Anda tinggal menggunakan, tempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya. Selesai. Kenapa kemudian mesti Anda koreksi? Nabi panggil Abu Jahal, panggil Abu Jahal. Abu Lahab, itu biasa. Kan dalam keseharian juga kita panggil teman-teman yang saudara sebangsa setanah air, walaupun beda agama, kan dengan namanya. Anda punya teman misalnya namanya Stephen, agamanya Kristen, kan Anda panggilnya Stephen. Apa pernah Anda panggil Stephen kafir? Enggak pernah kan? Kenapa mesti dibahas yang seperti itu gitu kan? Itu kan mengganggu suasana aja gitu. Ya, paham di sini? Sudah selesai. Tapi bahasan terpentingnya berarti ini ada masalah gitu. Ada persoalan di imannya. Kita aja nggak ada masalah kan tiap waktu. Sama dengan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman ada perintah salat. Jadi orang beriman tuh nggak usah nanya lagi. Jadi kalau ada yang masih bertanya, kenapa sholat, kenapa begini, ini menunjukkan imannya masih lemah. Apalagi belum sholat, udah menyoal, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini suara apaan sih? Hidungku lebih indah daripada suaramu. Ini pasti ada masalah. Enggak, saya lagi bicara serius nih. Paham ya? Maka selesai. Ini gampang. Kalau Anda pengen lihat iman Anda kuat atau tidak, maka lihat setiap perintah itu kerjakan, enggak kan sederhana. Agama itu sederhana, kerjakan, tinggalkan. Ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Ini yang kadang-kadang jadi susah itu, diperintahkan nggak dikerjakan, disuruh ditinggalkan, dilakukan. Kata Allah, jangan berdusta, berdusta. Jangan berselisih, berselisih. Jangan mencela, mencela. Ini kan jadi masalah. Coba kalau Anda ikuti, kata Allah, jangan mencuri, udah nggak usah nyuri. Jangan dusta, udah nggak usah dusta. Nggak usah sampai bikin tema, tidak ada dusta di antara kita. Tetap dusta aja. Anda tinggalin aja kata Quran begini, lakukan, tinggalkan, tinggalkan. If'al wala taf'al, do it, live it. Enough. Selesai. Jelas ya? Ini poinnya. Nah, apa Ustadz kaitannya kekuatan kalimat pasif? Awas, dengan kedekatan kita terhadap Allah, maka korelasinya adalah orang-orang yang ketika dipanggil dengan kalimat pasif, dia cepat mengerjakannya, tanpa pernah menyoalnya, atau bahkan kemudian mengolok-olok atau bahkan meninggalkannya. Orang-orang semacam ini yang cepat menunaikan apa yang Allah perintahkan, nanti dampaknya Allah akan permudah kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Sampai ke akhiratnya. Contoh begini. Buka Al-Quran, surah kedua, ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua, ayat 172. Pertama paling kanan sebelah bawah, yang kedua agak sedikit ke atas sebelah kiri. Saya hapus dulu ini. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada ayatnya? Nah, fokus. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan Anda bekerja, cari makan. Ini sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Disebutkan yang paling pentingnya saja, karena kalau orang kerja itu kan umumnya kalau ditanya mencari makan kan. Papa mau kemana? Sayang, aku ingin mencari sesuap nasi. Kok cuma sesuap? Emang buat papa aja? Anak kita bagaimana? Ya, mama misalkan. Oh tidak, ini kan sinekdok pas prototo. Mama kan dulu belajar bahasa Indonesia, ya. Kalau keseluruhan disebutkan dimaksud sebagian, mencakup semuanya, namanya sinekdok totem properti. Baik, kulu mimma fil ardi, silahkan berusaha ikhtiar. Minnya tab'id, nggak semua bumi harus dijelajahi yang bisa dijangkau. Silahkan. Anda nggak dapat di Bekasi ke Jakarta, nggak dapat di Jakarta naik ke Tangerang, nggak dapat geser sini naik ke Bandung, terus keluar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, keluar Jawa, cari silahkan. Tapi rumusnya halalan thayyiba, cari dengan cara yang halal, legal, dapatkan yang thayyib, yang terbaik. Ini ya ayyuhan nas, hei manusia. Sekarang bandingkan dengan ayat 172.
Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil kalimat imannya, bukan kemanusiaannya. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu. Awas, hati-hati. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Beda ayatnya. Begitu Allah menyebutkan kalimat iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dipanggil. Maka orang beriman akan sadar. Oh, ini pasti dari Allah nih. Kalau dari Allah nggak usah ditanya lagi, kerjain aja. Tapi yang paling menarik, kulu min thayyibati. Kulunya ada, ya ayuhan nas ada kulu. Ya ayyuhalladzina amanu ada kulu. Tapi yang paling menarik, halalnya dibuang. Untuk orang beriman, halalnya dibuang. Lihat baik-baik. Thayyibnya dijamakkan. Dari kata thayyibah jadi thayyibat, bentuk jamak. Ditambah ma razaqnakum. Kalimat ini muncul, ma razaqnakum. Yang ya ayuhan nas ini tidak ada, yang ya ayyuhalladzina amanu kalimat ma razaqnakum muncul. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Halalnya dibuang. Orang bertanya, Ustaz, kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya sudah pasti akan mendorong kepada yang halal. Jadi orang beriman itu nggak mikir yang haram lagi. Dia tahu Allah yang perintahkan mustahil, Allah nyuruh yang haram. Di iman seseorang itu akan mendorong dia mengerjakan yang halal. Makanya kalau ada orang beriman bekerja masih cari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang nggak tepat di imannya. Jadi sudah, Anda kerjakan dengan iman. Kerjakan iman. Jadi kalau iman Anda ada, Anda tahu Allah mengawasi Anda. Kan tadi saya katakan orang beriman kenal Allah. Kalau kenal Allah dia yakin diawasi. Coba tanyakan pada setiap orang, yakin diawasi Allah? Yakin. Yakin dilihat? Yakin. Kenapa masih korupsi? Saya yakin kok akan diampuni juga. Oh, belum tentu. Jelas. Jadi kalau dia yakin, dia akan tinggalkan yang haram. Makanya kata Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang yang punya iman itu nggak akan mencuri. Saat mencuri, ada iman dalam dirinya. Makanya ketika dia mencuri, pertanyakan imannya kemana? Karena dia yakin dengan Allah. Nah, kalau orang ini benar selalu mencari yang halal, ya awas, walaupun nggak disebut, kerjakan halal, imannya bimbing, halal, haram tinggalkan. Maka dia akan dapat hadiah dari Allah. Pertama, keberkahannya akan ditingkatkan. Thayyibat, jamak. Ini thayyib ini kaitannya dengan berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah manfaatnya. Yang ini dapatnya 1 juta, yang ini 100.000. Tapi karena berkahnya ditambahkan, jadi manfaatnya kepake. 100.000 kadang cukup untuk sebulan. Ah, Masya Allah. Tapi nyata. Saya punya teman, waktu berangkat ke Libya, cuma bawa $50, bertahan 4 tahun. Nggak habis. Dibawa pulang lagi. Dan ditukar pembelian ibunya itu dengan tiket haji untuk ibunya. Coba bayangkan. Ibu saya ngasih $50, saya gantiin dengan tiket haji. Dia berusaha keras, sampai pulang lagi, uangnya masih dibawa, dan dia berikan hadiah haji untuk ibunya. Berkah. Dari mana dapatnya? Ma razaqnakum. Kami yang siapkan rezekinya, bukan dia yang capek mencarinya. Makanya orang-orang beriman tuh kalau yakin dengan ketentuan Allah, Allah mudahkan hidupnya. Nggak ada ceritanya orang beriman susah. Demi Allah saya katakan, nggak ada ceritanya orang beriman susah. Jadi kalau antum beriman masih susah, berarti coba dicek apa yang salah dengan imannya. Coba dilihat dulu. Karena ketika Allah menyandingkan kalimat iman, kalau sudah benar-benar beriman, kalimatnya dengan aflah. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman pasti sukses. Bukan nggak ada ujian, bukan. Dia ada ujian juga, sakit juga. Susah juga. Tapi dia bisa mengatasi itu dengan penuh ketenangan. Coba belajar kepada sahabat Abu Kilabah. Pernah dengar namanya? Abu Kilabah itu tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, mata buta. Tapi masih mensyukuri nikmatnya. Dan nggak pernah melihat kekurangannya. Kalau ditanya, Alhamdulillah. Itu aja. Dan nggak pernah melihat kekurangan dalam dirinya. Beliau itu memahaminya. Alhamdulillah, tangan ini amanahnya sudah diambil. Jadi sudah selesai tugasnya. Nggak pernah berbuat maksiat lagi. Kaki diambil, nggak pernah melangkah pada maksiat lagi. Mata diambil, jadi nggak pernah mandang maksiat lagi. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Sampai meninggal dalam keadaan luar biasa. Itu gimana gitu cara memaknai seperti itu? Nanti buka Al-Bukhari, kitab pertama. Hadis nomor 1 sampai 57. Itu caranya menghadirkan iman yang kuat dalam diri kita.